Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya atas nama Atta Nurul Aziz dengan NIM 232101010073 akan menjelaskan mengenai konsep, model, dan metode evaluasi pembelajaran. Konsep evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi informasi tentang kemajuan dan pencapaian siswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diharapkan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Secara lebih luas, evaluasi pembelajaran juga mencakup penilaian terhadap efektivitas, metode pengajaran, kurikulum, dan lingkungan belajar dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, evaluasi pembelajaran bukan hanya tentang mengukur apa yang telah dipelajari siswa, tetapi juga tentang mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran tersebut berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks evaluasi pembelajaran, tujuan utama adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengajaran. Evaluasi ini memberikan gambaran yang jelas tentang sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran, sehingga guru dapat mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan dalam proses pengajaran mereka. Selain itu, evaluasi pembelajaran juga berperan sebagai alat untuk memotivasi siswa dengan memberikan umpan balik yang jelas tentang pencapaian mereka, sehingga mereka dapat melihat kemajuan yang telah mereka capai dan mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki. Secara konseptual, evaluasi pembelajaran memiliki beberapa dimensi yang perlu dipertimbangkan, termasuk aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Aspek kognitif berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran, sedangkan aspek afektif berkaitan dengan sikap, nilai, dan motivasi siswa dalam belajar. Sementara aspek psikomotorik berkaitan dengan keterampilan fisik atau praktis yang dikuasai siswa. Evaluasi pembelajaran yang komprehensif harus mampu mengukur dan mengevaluasi ketiga aspek ini secara seimbang. Pentingnya evaluasi pembelajaran juga tercermin dalam perannya sebagai alat untuk akuntabilitas pendidikan. Evaluasi ini membantu memastikan bahwa sistem pendidikan memenuhi standar dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga pendidikan terkait. Selain itu, evaluasi pembelajaran juga menjadi landasan untuk pengambilan keputusan strategis dalam pengembangan kurikulum, pelatihan guru, dan alokasi sumber daya pendidikan. Evaluasi pembelajaran adalah bagian integral dari proses pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengajaran. Dengan memahami konsep evaluasi pembelajaran secara menyeluruh, kita dapat mengembangkan strategi evaluasi yang efektif untuk memastikan tercapainya tujuan pendidikan yang diinginkan. Tujuan evaluasi pembelajaran. Tujuan evaluasi pembelajaran adalah untuk mengukur sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dan untuk memberikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa, guru, serta stakeholder pendidikan lainnya. Dengan kata lain, evaluasi pembelajaran bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas proses pembelajaran dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Beberapa tujuan spesifik dari evaluasi pembelajaran. Yang pertama yakni mengukur pencapaian siswa. Tujuan utama dari evaluasi pembelajaran ini adalah untuk mengukur kemajuan dan pencapaian siswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diharapkan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Evaluasi ini membantu mengidentifikasi tingkat pemahaman siswa terhadap materi pelajaran dan sejauh mana mereka telah menguasai keterampilan yang diajarkan. Dua, memberikan umpan balik, yakni evaluasi pembelajaran memberikan umpan balik yang berguna kepada siswa tentang kinerja mereka dalam proses pembelajaran. Umpan balik ini dapat berupa informasi tentang kekuatan dan kelemahan siswa dalam memahami materi pelajaran serta saran-saran untuk perbaikan lebih lanjut. Dengan demikian, evaluasi pembelajaran membantu siswa untuk mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan dalam pembelajaran mereka. Ketiga, yakni meningkatkan proses pengajaran, yakni evaluasi pembelajaran juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengajaran dengan memberikan umpan balik kepada guru tentang efektivitas metode pengajaran mereka. Guru dapat menggunakan hasil evaluasi untuk mengevaluasi keberhasilan strategi pengajaran yang digunakan dan untuk mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan dalam pengajaran mereka. Yang keempat, yakni membantu pengambilan keputusan. Evaluasi pembelajaran juga bertujuan untuk memberikan informasi yang berguna kepada stakeholder pendidikan lainnya seperti kepala sekolah, dewan sekolah, dan orang tua siswa untuk membantu pengambilan keputusan strategis dalam pengambilan kurikulum, pelatihan guru, dan alokasi sumber daya pendidikan. Yang kelima, yakni mengukur efektivitas program pendidikan. Selain itu, evaluasi pembelajaran juga bertujuan untuk mengukur efektivitas program pendidikan secara keseluruhan.
Evaluasi ini membantu mengevaluasi sejauh mana program pendidikan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan untuk mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan dalam implementasi program tersebut. Yang selanjutnya yakni ruang lingkup evaluasi pembelajaran. Ruang lingkup evaluasi pembelajaran mencakup berbagai aspek yang berkontribusi terhadap keberhasilan proses pendidikan. Evaluasi ini tidak hanya terbatas pada penilaian terhadap hasil belajar siswa, tetapi juga mencakup evaluasi terhadap berbagai komponen yang mempengaruhi proses pembelajaran. Berikut adalah beberapa aspek utama yang termasuk dalam ruang lingkup evaluasi pembelajaran. Yang pertama yakni evaluasi hasil belajar siswa. Evaluasi hasil belajar siswa merupakan proses menyeluruh yang melibatkan penilaian atas berbagai aspek kemajuan siswa dalam 3 domain utama pembelajaran. Dimensi kognitif menilai sejauh mana siswa memahami dan menguasai materi pelajaran, termasuk kemampuan mereka dalam berpikir kritis, menganalisis informasi, dan menerapkan konsep-konsep yang dipelajari. Yang kedua yakni evaluasi proses pembelajaran. Evaluasi proses pembelajaran melibatkan analisis menyeluruh terhadap bagaimana pengajaran dilakukan di dalam kelas. Hal ini mencakup penilaian terhadap 3 aspek kunci. Pertama, metode pengajaran dievaluasi untuk menilai seberapa efektifnya strategi yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan materi pelajaran kepada siswa. Kedua, interaksi antara guru dan siswa menjadi fokus evaluasi untuk mengevaluasi sejauh mana kualitas interaksi ini mempengaruhi proses pembelajaran. Yang ketiga, yakni pengelolaan kelas dinilai untuk mengetahui bagaimana mengelola lingkungan belajar di dalam kelas. Poin selanjutnya yakni evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum merupakan proses yang mendalam untuk mengevaluasi keefektifan serta relevansi kurikulum dengan tujuan pendidikan dan kebutuhan siswa. Ini melibatkan 2 aspek utama. Yang pertama yakni relevansi dan kesesuaian kurikulum dinilai untuk memastikan bahwa isi dan struktur kurikulum sesuai dengan kebutuhan siswa dan tujuan pendidikan yang ditetapkan. Kedua, fleksibilitas dan adaptabilitas kurikulum yang dievaluasi untuk mengukur sejauh mana kurikulum dapat menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan pendidikan dan perkembangan teknologi. Poin selanjutnya yakni evaluasi sumber daya pendidikan. Evaluasi sumber daya pendidikan merupakan penilaian menyeluruh terhadap berbagai aspek mendukung proses pembelajaran, yang meliputi pertama, evaluasi fasilitas dan infrastruktur bertujuan untuk menilai kualitas dan ketersediaan ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan peralatan pembelajaran lainnya. Kedua, yakni evaluasi bahan ajar, dilakukan untuk mengevaluasi kualitas dan ketersediaan berbagai materi pembelajaran. Ketiga, yakni evaluasi teknologi pendidikan, mencakup penilaian terhadap penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran, termasuk evaluasi terhadap perangkat lunak pembelajaran, platform e-learning, serta berbagai media digital lainnya yang digunakan dalam pendidikan. Yang kelima yakni evaluasi kinerja guru dan tenaga kependidikan. Evaluasi ini merupakan proses penting yang bertujuan untuk menilai kontribusi mereka dalam mendukung pembelajaran siswa. Melibatkan pertama, penilaian terhadap kompetensi profesional guru yang mencakup evaluasi pengetahuan mereka terhadap materi pembelajaran. Kedua, evaluasi terhadap kepuasan kerja dan motivasi guru serta tenaga kependidikan lainnya penting untuk memahami sejauh mana mereka terlibat dan termotivasi dalam mendukung proses pembelajaran. Model evaluasi pembelajaran. Model tradisional evaluasi pembelajaran. Model ini telah digunakan secara luas dalam sistem pendidikan untuk menilai pencapaian siswa dan efektivitas pengajaran. Deskripsi tentang model tradisional evaluasi pembelajaran termasuk pengertian, karakteristik, serta kelebihan dan kelemahan. Model tradisional evaluasi pembelajaran adalah pendekatan penilaian yang lebih fokus pada hasil akhir pembelajaran. Model ini umumnya menggunakan alat ukur standar seperti ujian tertulis, kuis, tugas rumah, dan proyek untuk menilai pencapaian akademik siswa. Karakteristik dari model ini mencakup 5 poin, yakni pertama, fokus pada hasil akhir. Kedua, standarisasi. Ketiga, penilaian kuantitatif. Keempat, objektivitas. Kelima, penekanan pada konten. Serta kelebihan dari model ini memiliki 4 poin. Yang pertama yakni kemudahan dalam implementasi. Model ini mudah diimplementasikan karena menggunakan alat ukur standar yang dapat diaplikasikan secara luas. Yang kedua yakni objektivitas dan konsistensi. Dengan menggunakan alat ukur standar, penilaian menjadi lebih objektif dan konsisten antar siswa dan antar kelas. 3. Kemampuan untuk mengukur pengetahuan. Efektif dalam mengukur penguasaan siswa terhadap pengetahuan dan keterampilan tertentu yang telah diajarkan. 4. Data yang terukur.
memberikan data yang terukur dan mudah dianalisis untuk membuat keputusan tentang kemajuan siswa dan efektivitas pengajaran. Namun, model ini juga memiliki kelemahan. Yang pertama, yakni keterbatasan dalam mengukur keterampilan lain, cenderung mengabaikan aspek efektif dan psikomotorik dari pembelajaran seperti sikap, nilai, keterampilan sosial, dan keterampilan praktis. Kedua, yakni kurangnya umpan balik yang konstruktif. Yang ketiga, yakni tekanan pada siswa. Yang keempat, keterbatasan dalam mendorong pembelajaran berkelanjutan. Karena model ini kurang efektif dalam mendorong pembelajaran yang berkelanjutan dan pengembangan keterampilan berpikir kritis karena lebih fokus pada hafalan dan penguasaan materi. Model alternatif evaluasi pembelajaran. Model alternatif ini merupakan pendekatan yang lebih holistik dan komprehensif dibandingkan model tradisional. Model ini bertujuan untuk mengukur berbagai aspek pembelajaran termasuk proses keterampilan berpikir kritis dan pengembangan sikap serta nilai. Dengan menggunakan metode yang lebih beragam, model alternatif evaluasi pembelajaran memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kemampuan dan perkembangan siswa. Yang pertama yakni evaluasi formatif. Evaluasi formatif adalah proses penilaian yang dilakukan secara terus-menerus selama periode pembelajaran untuk memonitor kemajuan siswa dan memberikan umpan balik yang berguna. Tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan proses pembelajaran secara real time. Evaluasi ini berlangsung secara berkala dan memberikan umpan balik langsung kepada siswa, membantu mereka memahami kekuatan dan area yang perlu diperbaiki. Fokus utama dari evaluasi formatif adalah pada proses belajar. Bukan hanya hasil akhir, ini memungkinkan guru untuk menyesuaikan strategi pengajaran mereka sesuai dengan kebutuhan siswa, sehingga meningkatkan pemahaman dan kinerja siswa secara keseluruhan. Meskipun efektif dalam meningkatkan pembelajaran berkelanjutan, evaluasi formatif memerlukan waktu dan usaha tambahan dari guru untuk memberikan umpan balik yang konstruktif. Dua, evaluasi sumatif. Evaluasi ini adalah penilaian yang dilakukan pada akhir periode pembelajaran untuk menentukan sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran. Penilaian ini dilakukan setelah proses pembelajaran selesai dan mencakup seluruh materi yang telah diajarkan. Yang ketiga yakni evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja menilai kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam situasi nyata dan simulasi. Pendekatan ini sering melibatkan tugas-tugas praktis seperti proyek, presentasi, dan eksperimen yang mencerminkan aplikasi nyata dari pembelajaran. Evaluasi kinerja menilai berbagai aspek kinerja siswa, termasuk keterampilan analitis, kreatif, dan praktis, serta berfokus pada kemampuan siswa untuk menerapkan apa yang telah mereka pelajari. Portofolio. Portofolio adalah kumpulan karya siswa yang dipilih untuk menunjukkan perkembangan dan pencapaian mereka selama periode waktu tertentu. Kumpulan karya ini mencakup berbagai jenis karya seperti esai, proyek, jurnal, dan laporan. Portofolio memungkinkan siswa untuk merefleksikan proses dan hasil pembelajaran mereka serta menilai perkembangan mereka dari waktu ke waktu. Observasi. Observasi adalah metode penilaian di mana guru mengamati dan mencatat penilaian, perilaku, keterampilan, dan interaksi siswa dalam situasi pembelajaran yang alami. Hal ini memberikan wawasan yang mendalam tentang kemampuan dan perilaku siswa, memungkinkan penilaian terhadap aspek-aspek pembelajaran yang sulit diukur dengan tes tertulis. Model alternatif evaluasi pembelajaran menawarkan pendekatan yang lebih holistik dan komprehensif dalam menilai kemajuan dan pencapaian siswa. Dengan menggabungkan berbagai model ini, pendidik dapat mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan akurat tentang kemampuan dan perkembangan siswa, serta meningkatkan kualitas pembelajaran secara keseluruhan. Metode evaluasi pembelajaran. Metode tradisional evaluasi pembelajaran. Metode tradisional evaluasi pembelajaran adalah pendekatan konvensional yang digunakan untuk menilai pencapaian siswa, terutama melalui tes tertulis dan ujian. Pendekatan ini lebih berfokus pada hasil akhir daripada proses pembelajaran dengan alat ukur yang standar dan kuantitatif. Pertama, yakni tes tertulis dan ujian. Hal ini adalah metode utama dalam evaluasi tradisional. Tes ini biasanya berupa soal-soal pilihan ganda, esai, dan soal uraian yang menilai pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Yang kedua, yakni kuis dan tugas harian. Selain ujian, kuis dan tugas harian juga digunakan untuk menilai pemahaman siswa secara periodik. Kuis biasanya diberikan setelah menyelesaikan satu atau beberapa topik, sedangkan tugas harian meliputi pekerjaan rumah atau proyek kecil yang harus diselesaikan siswa. Ketiga, yakni kelebihan dan kelemahan. Kelebihan dari metode tradisional adalah kemudahannya dalam implementasi, standarisasi penilaian, dan objektivitas yang tinggi. Namun, juga memiliki keterbatasan dalam mengukur keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan aspek
efektif dari pembelajaran. Selain itu, metode ini menimbulkan tekanan dan stres pada siswa karena sangat bergantung pada hasil ujian akhir. Metode alternatif evaluasi pembelajaran, yakni metode alternatif evaluasi pembelajaran menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif. Metode ini mencakup berbagai teknik yang dirancang untuk mengevaluasi berbagai aspek pembelajaran siswa. Pertama, yakni penilaian kinerja. Penilaian kinerja melibatkan siswa dalam tugas-tugas praktis seperti proyek, presentasi, dan eksperimen. Tugas-tugas ini dirancang untuk menilai kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam situasi nyata atau simulasi. Kedua, yakni portofolio. Portofolio adalah kumpulan karya siswa yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian mereka selama periode waktu tertentu. Yang ketiga, yakni observasi. Observasi melibatkan guru dalam mengamati dan mencatat perilaku, keterampilan, dan interaksi siswa dalam situasi pembelajaran alami. Yang keempat, yakni kelebihan dan kelemahan. Kelebihan dari metode ini adalah kemampuan untuk memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang kemampuan siswa, mendorong pengembangan keterampilan berpikir kritis, dan mengurangi stres terkait penilaian. Namun, metode ini memerlukan waktu dan usaha yang lebih besar dari guru dan siswa, serta bisa lebih subjektif dalam penilaiannya. Kombinasi metode evaluasi menggabungkan metode tradisional dan alternatif dalam evaluasi pembelajaran dapat memberikan pendekatan yang lebih komprehensif dan efektif. Kombinasi ini memungkinkan penilaian yang lebih holistik dengan memanfaatkan kelebihan dari masing-masing metode. Pertama, integrasi tes dan penilaian kinerja. Guru dapat menggabungkan tes tertulis dengan penilaian kinerja untuk mengevaluasi pemahaman teoritis dan aplikasi praktis dari siswa. Kedua, yakni penggunaan portofolio dan ujian akhir. Portofolio dapat digunakan sepanjang semester untuk menilai perkembangan dan refleksi diri siswa. Sementara ujian akhir dapat digunakan untuk mengukur pencapaian keseluruhan siswa. Tiga, observasi dan kuis berkala. Observasi dapat dilakukan untuk menilai aspek-aspek kualitatif dari pembelajaran seperti keterampilan sosial dan sikap. Sedangkan kuis berkala membantu mengukur pemahaman jangka pendek siswa terhadap materi pelajaran. Keempat, kelebihan dan kelemahan. Kombinasi metode evaluasi memberikan keuntungan dengan memberikan penilaian yang lebih lengkap dan holistik, mengurangi keterbatasan masing-masing metode, dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Pengaruh teknologi terhadap evaluasi pembelajaran. A. Perkembangan teknologi dalam pembelajaran. Hal ini telah membawa transformasi signifikan dalam bidang pendidikan, termasuk dalam metode evaluasi pembelajaran. Teknologi telah memungkinkan pengembangan alat-alat evaluasi yang lebih canggih dan efektif, memberikan kemudahan akses, kecepatan, dan akurasi dalam penilaian. Platform e-learning dan learning management system seperti Moodle, Google Classroom, dan Blackboard telah menjadi alat penting yang memungkinkan guru untuk membuat, mendistribusikan, dan menilai berbagai jenis tugas dan tes secara digital. Kemajuan dalam analitik pendidikan juga memungkinkan pemantauan dan analisis data pembelajaran siswa secara real time, sehingga memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang kemajuan dan kebutuhan belajar mereka. B. Penerapan teknologi dalam proses evaluasi pembelajaran. Penerapan teknologi dalam proses ini telah membawa perubahan besar dalam cara penilaian dilakukan, menjadikannya lebih efisien, akurat, dan menyeluruh. Teknologi memungkinkan penggunaan alat-alat dan platform yang dapat mengotomatisasi dan mempercepat proses penilaian, memberikan umpan balik yang cepat, serta menyediakan data yang mendalam tentang kinerja siswa. Salah satu penerapan teknologi yang paling umum adalah penggunaan LMS, yakni Learning Management System, seperti Moodle, Google Classroom, dan Blackboard memfasilitasi pembuatan, distribusi, dan penilaian tugas serta tes secara digital. Melalui LMS, guru dapat membuat kuis online yang dapat segera dinilai secara otomatis sehingga siswa dapat menerima umpan balik instan. Selain LMS, teknologi juga memungkinkan penerapan tes adaptif dan analitik pembelajaran. Tes adaptif menggunakan algoritma untuk menyesuaikan tingkat kesulitan pertanyaan berdasarkan respon siswa sebelumnya, memberikan penilaian yang lebih tepat dan personal. Analitik pembelajaran di sisi lain menggunakan data untuk menganalisis pola belajar siswa, memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang kebiasaan belajar, kekuatan, dan kelemahan mereka. Teknologi juga memungkinkan evaluasi berbasis portofolio digital dan penilaian kolaboratif. Portofolio digital memungkinkan siswa untuk mengumpulkan dan menampilkan berbagai jenis karya mereka secara online seperti esai, proyek, dan presentasi yang dapat dinilai secara komprehensif oleh guru.
Platform kolaboratif seperti Google Doc dan Microsoft Teams memungkinkan siswa untuk bekerja bersama dengan tugas kelompok dan menerima umpan balik dari rekan-rekan mereka. Namun dari penerapan teknologi dan evaluasi pembelajaran memiliki tantangan dan peluang, yakni penerapan teknologi dalam evaluasi pembelajaran membawa tantangan yang signifikan bagi pendidikan. Memahami keduanya penting untuk memaksimalkan manfaat teknologi dan mengatasi hambatan yang mungkin muncul. Memiliki beberapa tantangan. Yang pertama yakni kesetaraan akses dan infrastruktur. Salah satu tantangan utama dalam penerapan teknologi adalah kesetaraan akses dan infrastruktur. Tidak semua siswa memiliki akses yang sama ke perangkat digital dan internet yang stabil. Di daerah pedesaan atau kurang berkembang, keterbatasan infrastruktur dapat menghambat implementasi teknologi dalam evaluasi pembelajaran. Yang kedua yakni keamanan dan privasi data. Penggunaan teknologi dalam evaluasi pembelajaran melibatkan pengumpulan dan penyimpanan data pribadi siswa. Tantangan yang muncul adalah bagaimana menjaga keamanan dan privasi data tersebut. Yang ketiga yakni keterampilan guru dan siswa. Penerapan teknologi memerlukan keterampilan baru yang mungkin belum dimiliki oleh guru dan siswa. Guru perlu dilatih untuk menggunakan alat dan platform teknologi secara efektif, sedangkan siswa perlu dibimbing untuk menggunakan teknologi dengan bijak. Namun, dari tantangan-tantangan tersebut juga memiliki peluang, yakni yang pertama, penilaian yang lebih holistik dan personal. Teknologi memungkinkan penilaian yang lebih holistik dan personal dengan alat-alat seperti tes adaptif, portofolio digital, dan analitik pembelajaran. Guru dapat menilai berbagai aspek pembelajaran siswa secara lebih mendalam. 2. Umpan balik yang cepat dan berkelanjutan. Teknologi memungkinkan pemberian umpan balik yang cepat dan berkelanjutan. Dengan platform digital, siswa dapat menerima umpan balik instan setelah menyelesaikan kuis atau tes, membantu mereka memahami kesalahan dan memperbaiki pemahaman mereka secara segera. 3. Efisiensi dan penghematan waktu. Penerapan teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan menghemat waktu dalam proses evaluasi. Otomatisasi dalam penilaian tugas dan tes mengurangi beban administratif guru sehingga mereka dapat fokus pada pengajaran dan interaksi langsung dengan siswa. Pentingnya evaluasi pembelajaran dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Evaluasi pembelajaran memegang peran yang sangat penting dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Evaluasi yang efektif memungkinkan pendidik untuk memahami sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam proses pembelajaran, serta memberikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa. Evaluasi pembelajaran juga penting dalam menginformasikan pengembangan kurikulum dan strategi pengajaran. Hasil evaluasi memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana kurikulum saat ini dapat diperbaiki untuk lebih efektif menyampaikan materi pelajaran. Selain itu, evaluasi pembelajaran membantu dalam pengembangan profesional guru. Melalui proses refleksi yang dipicu oleh hasil evaluasi, guru dapat mengidentifikasi area dalam praktek mengajar mereka yang memerlukan peningkatan. Hal ini mendorong guru untuk terus belajar dan mengembangkan keterampilan mereka, serta mengadopsi pendekatan pengajaran yang inovatif dan efektif. Hubungan evaluasi pembelajaran dengan perbaikan kurikulum. Memiliki hubungan yang erat dengan perbaikan kurikulum. Melalui proses evaluasi yang menyeluruh, pendidik dapat mengumpulkan data tentang pencapaian siswa, pemahaman mereka terhadap materi pelajaran, serta efektivitas metode pengajaran yang digunakan. Data ini memberikan wawasan yang berharga tentang kekuatan dan kelemahan kurikulum saat ini. Evaluasi pembelajaran juga membantu dalam memastikan bahwa kurikulum memenuhi kebutuhan siswa secara efektif. Selain itu, evaluasi pembelajaran memberikan umpan balik yang penting bagi pembuat kebijakan dalam pengembangan dan penyesuaian kurikulum. Dengan mempertimbangkan hasil evaluasi, pembuat kebijakan dapat mengidentifikasi tren dan pola dalam pencapaian siswa, serta menentukan strategi yang tepat untuk meningkatkan kualitas kurikulum secara keseluruhan. Kontribusi evaluasi pembelajaran terhadap pengembangan profesionalisme guru. Evaluasi pembelajaran memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan profesionalisme guru. Melalui evaluasi, guru memiliki kesempatan untuk merefleksikan praktek pengajaran mereka, mengevaluasi keberhasilan metode-metode yang mereka gunakan, dan mengidentifikasi area di mana mereka perlu meningkatkan keterampilan mereka. Evaluasi pembelajaran juga membantu dalam mendukung pertumbuhan profesional guru melalui umpan balik yang diberikan dengan menerima umpan balik dari berbagai sumber, termasuk siswa, rekan sejawat, dan evaluator eksternal. Selain itu, evaluasi pembelajaran memainkan peran penting dalam menyediakan kesempatan untuk pembelajaran berkelanjutan dan pengembangan profesional yang terarah. Melalui proses evaluasi, guru diundang untuk terus belajar, eksperimen dengan metode baru, dan mengembangkan keterampilan baru. Dengan demikian, evaluasi pembelajaran bukan hanya alat untuk mengevaluasi kinerja guru, tetapi juga merupakan bagian integral dari pengembangan profesionalisme guru. Kesimpulan,
Dalam mengkaji konsep model dan metode evaluasi pembelajaran, dapat kita pahami bahwa evaluasi pembelajaran memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Melalui pemahaman yang mendalam tentang konsep evaluasi, pilihan model evaluasi yang sesuai, dan penerapan metode evaluasi yang efektif, pendidik dapat memperoleh wawasan yang berharga tentang pencapaian siswa, efektivitas pengajaran, dan keberhasilan kurikulum. Dengan memanfaatkan berbagai alat dan teknik evaluasi yang tersedia, guru dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pembelajaran, mengadaptasi strategi pengajaran mereka sesuai dengan kebutuhan siswa, serta memperbaiki kurikulum secara berkelanjutan. Dengan demikian, evaluasi pembelajaran bukan hanya alat untuk menilai pencapaian siswa, tetapi juga merupakan instrumen penting dalam meningkatkan efektivitas pengajaran, pengembangan kurikulum, dan pertumbuhan profesionalisme guru, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan.